Halo Balakala, jaga budaya. Jumpa lagi dengan aku Ganesh Handra, si arkeolog indie. Nah, langsung aja nih, ada berita valid bahwa akhirnya catra di Candi Borobudur batal dipasang di stupa utama candi. Bahkan udah dibongkar catranya dari yang ada di Balai Konservasi Candi Borobudur. Terutama buat kalian yang udah ngikutin berita ini, entah dari artikel, berita, sosial media, ataupun penonton videoku yang ini, yang sebelumnya. Nah, yang belum nonton bisa nonton dulu, biar bisa dapat konteks pembahasan di video ini. Oke, aku akan taruh berbagai link artikel di kolom deskripsi terkait catra ini, baik mulai dari narasi, pemasangan, penolakan, hasil kajian, sampai ke berita terakhir nasib dari catra ini. Langsung dipilih aja, misal kamu udah nggak butuh penjelasan dariku di channel ini. Sudah? Masih mau lanjut ikut penjelasan dari berita pembatalan catra ini? Ya udah, yuk kita bahas. Tapi sebelum itu, subscribe dulu channel Kitab Kala. Nah, di sini aku mungkin hanya akan menjelaskan singkat aja di awal pro kontra sampai detail sepanas apa pembahasan catra ini. Ya, minimal di kalangan komunitas pecinta budaya, komunitas agama Buddha, dan para ahli arkeologi. Oke, singkat aja. Di awal keramaian ini disebabkan oleh usulan dari dua menteri kita, yakni Bapak Yakut selaku Menteri Agama dan Bapak Sandiaga Uno selaku Menteri Parekraf. Dalam sebuah rapat besar mengenai langkah strategis peningkatan kunjungan wisatawan ke Indonesia, terutama Candi Borobudur, beliau berdua ini mengusulkan adanya pemasangan kembali catra Candi Borobudur karena dinilai bisa menambah nilai daya tarik wisatawan dan juga adanya keinginan banyak umat Buddha yang memasang catra tersebut. Nah, sebelum lanjut, aku akan cerita sedikit apa itu catra, terutama catra yang ada di Candi Borobudur. Sejarah catra Borobudur juga dibahas oleh Bapak Dr. Daud Aristanudirjo bersama Tribunnews. Nah, beliau adalah dosenku dulu di arkeologi UGM. Aku taruh linknya di bawah atau di atas sini. Jadi sejarah singkatnya adalah para ilmuwan Belanda menemukan kembali Candi Borobudur di tahun 1900-an. Adalah dengan kondisi yang sudah hancur, longsor, dan berubah menjadi bukit. Penuh tanah dan ditumbuhin pohon. Sejak yakin bahwa itu adalah cagar budaya, maka mereka membongkar dan membersihkan reruntuhan itu, dibantu oleh sekitar 200 warga lokal saat itu. Singkat cerita, ditunjuklah ahli Belanda bernama Theodorus van Epp sebagai kepala proyek pembangunan Candi Borobudur tahap pertama. Kenapa pertama? Karena dia hanya memugar lantai-lantai paling atas di candi ini, di mana tahap kedua dilakukan oleh Indonesia pasca kemerdekaan di era Presiden Soeharto. Nah, kembali ke pemugaran candi di masa Van Epp, Borobudur akhirnya dipugar dengan perhitungan yang matang. Para ahli Belanda ini memiliki kecenderungan jika menemukan candi di Indonesia, maka patokan budaya atau gaya arsitektur yang ada adalah dari India. Nah, inilah yang nantinya membuat Van Epp keliru dalam menafsirkan sisa beberapa batu yang ada di Borobudur. Tahun 1907 sampai 1911 dilaksanakan pemugaran pertama. Nah, saat proses pemugaran, Van Epp dan tim menemukan beberapa keping batu yang jika disusun hampir menyerupai payung atau catra. Penemuan ini terjadi di halaman candi,
Yang mana jika dihitung logika nggak bakal mungkin puncak candi meluncur sampai sejauh itu, sampai ke halaman candi. Tapi Van Eyck tetap mencoba merekonstruksi benda apakah itu. Dia bahkan membubuhkan potongan catra pada gambar desain stupa utama Candi Borobudur seperti ini. Dia berpatokan pada candi di India yang kebanyakan memiliki catra, sehingga catra Candi Borobudur jadi dibuat dengan menambahkan berbagai batu baru agar bentuknya utuh kembali. Lalu dipasangkanlah catra ini ke puncak candi serta didokumentasikan. Nah, di akhir masa pemugaran, para asisten Van Eyck menemukan beberapa lubang yang juga ditemukan susunan batu mirip payung. Setelah ditelusuri, ternyata itu adalah tempat pengabuan atau dimakamkan abu-abu jenazah para biksu zaman dulu. Dari penemuan beberapa catra dan lubang di halaman candi inilah akhirnya Van Eyck sadar adanya kesalahan karena dia memaksakan adanya catra. Padahal di Indonesia, stupa Candi Buddha tidak memiliki catra. Akhirnya, benda hasil imajinasi atau rekonstruksinya ini dilepas dari stupa utama, lalu dibiarkan tergeletak terpisah di sekitar candi. Lalu waktu pun berlalu dan pemugaran tahap kedua pun juga berhasil dilakukan, dan akhirnya Candi Borobudur bisa berdiri sempurna sebagai warisan cagar budaya termegah milik Indonesia. Namun, pada tahun 1905, seorang mantan pekerja pemugaran Candi Borobudur yang menemukan beberapa keping batu mirip payung. Berbekal pengetahuannya menyusun batuan candi dan desain awal candi oleh Van Eyck, disusunlah kepingan-kepingan itu. Dan menarasikan yang dia buat adalah catra versi Van Eyck yang pernah terpasang di puncak Borobudur atau seperti yang di dokumentasi ini. Lalu catra itu dipajang di halaman Museum Candi Borobudur yang akhirnya pada 2018 dipindah ke halaman Balai Konservasi Candi Borobudur. Nah, secara arkeologis, catra versi baru ini bukanlah benda arkeologis, karena jauh dari kaidah keaslian. Dalam catatan Van Eyck, dia menyatakan bahwa batuan atau catra ini yang asli hanya sekitar 35% aja, lalu dia bongkar dan tinggalkan. Kemudian di tahun 1995, ada orang yang berusaha merangkai kembali catra itu dengan menambahkan kembali batuan lain atau batuan baru. Nah, ini menambah prinsip keaslian makin jauh dari catra ini. Beberapa kajian sudah dilakukan dan selalu berakhir dengan catra ini tidak memiliki bentuk yang kontinu dari stupa utama candi, sehingga tidak layak dipasang dengan alasan apapun. Nah, masuk ke pembahasan dua menteri yang ingin memasang dan adanya upacara seremonial besok tanggal 18 September yang harusnya pemasangan akan dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi, akhirnya batal. Proses penolakan sebenarnya sudah belasan tahun dilakukan. Terakhir tahun 2021 muncul petisi penolakan, lalu semakin intens ya puncaknya tahun ini saat benar-benar mau dipasang. Bahkan puluhan komunitas pecinta budaya dan cagar budaya berkumpul untuk menyuarakan penolakan. Dari komunitas Buddha juga menyampaikan bahwa dipasang atau tidaknya nilainya menurut mereka sama saja. Toh menurut para ahli juga ketika ini benar-benar dipasang malah melanggar Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010. Karena di sana ada prinsip pelestarian, di mana mempertahankan keaslian bentuk objek untuk menjaga nilai. Sederhananya nih, misal kalian ke candi, lalu melihat ada satu sisi tembok berisi ukiran yang masif, lalu di bagian sampingnya diisi oleh batuan baru dan polos tidak berukir. Nah, inilah salah satu implementasi keaslian itu sendiri. Karena batuan yang baru dibiarkan polos agar kita tahu bagian mana yang hilang
dan batuan baru ini sebagai pelengkap agar sebuah candi bisa berdiri, sehingga bisa terrekonstruksi bentuk maupun gaya arsitekturnya. Oke, sebelum lanjut videonya, tolong subscribe YouTube Kitab Kala untuk yang belum subscribe, dan tolong like video ini buat yang sudah subscribe. Sip, mari lanjut videonya. Lalu, organisasi akademik mana yang paling depan menyuarakan ini? Jelas, Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia ada di balik ini semua. Berkali-kali para ahli IAAI, termasuk ketuanya Bapak Marsis dan Bapak Daud, juga bagian dari IAAI, menolak pemasakan ini karena secara akademis dan prosedural tidak sesuai. Oh ya, ada yang sempat khawatir kalau rencana pemasangan tetap berjalan. Aku sempat kaget menerima DM di Instagram pribadi yang menanyakan hal ini. Karena dia khawatir tetap dilaksanakan, karena beberapa struktur bambu sudah dipasang di stupa utama, seperti menandakan akan adanya pemasangan catra. Ya, terima kasih buat yang mau nge-DM dan khawatir atas hal tersebut. Tapi tenang aja, akhirnya rencana tersebut batal. Dan bahkan catra tersebut sudah dibongkar dan disimpan dalam keadaan terurai. Ini atas rekomendasi Ketua IAAI pada pengelola Candi Borobudur. Agar apa? Agar di masa depan tidak ada pihak yang ingin memasangnya kembali. Ya, itu tadi penjelasan perkembangan terakhir catra di Borobudur. Gimana? Udah puas dengan akhir cerita catra ini? Atau masih ada unek-unek dan kebingungan? Tulis aja di kolom komentar, kita diskusi di sana. Oke, aku Ganesh Chandra, si arkeolog indie undur diri. Jangan lupa subscribe dan like. Bye-bye.